Yang kepengen saya tanyakan, Prof. Mahfud ini sebenarnya sudah lengkap dari intelektual, dari jabatan, sudah super kompleks menurut saya. Tapi alangkah sayangnya pada saat Prof. Mahfud itu di dalam kekuasaan itu tidak teriak seperti hari ini yang harapan kita semua. Padahal Prof. Mahfud itu pada saat itulah bisa merubah ini semua. Waktu jadi pejabat kok enggak berbuat apa-apa. itu seperti pertanyaan buzzer. Begini, cara menilai begini. Menko Polhukam, sebelum ada saya, mana ada Menko berani menindak jenderal, mana berani membongkar BLBI. Bayar zakat, bayar, mengembalikan gratifikasi, kembalikan. Paling rajin nih mengembalikan gratifikasi, tanya ke KPK. Siapa pejabat yang paling rajin mengembalikan gratifikasi? Kan ada catatannya di sana. Kerusakan yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini tidak mungkin bisa diperbaiki dalam 5 periode kepemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman dari Ikatan Alumni Lemhanas Jawa Timur. Dan asalnya itu dari Sumatera Barat, Prof. Nah, yang ketiga untuk Profesor Mahfud. Izin Prof. Mahfud, saya temannya satu organisasi dengan Pak Subki, Prof. Mahfud di Pergatsi Jawa Timur. Nah, saya sudah menghadirin Kongres Pancasila ini, termasuk yang ke-10 dulu ada Prof. Mahfud juga di sini. Nah, yang kepengen saya tanyakan, Prof. Mahfud ini sebenarnya sudah lengkap dari intelektual, dari jabatan, sudah super kompleks menurut saya. Tapi alangkah sayangnya pada saat Prof. Mahfud itu di dalam kekuasaan itu tidak teriak seperti hari ini yang harapan kita semua. Padahal Prof. Mahfud itu pada saat itulah bisa merubah ini semua. Silakan Prof. Mahfud. Saya ingin menjawab yang terakhir dulu nih, yang di Lemhanas. Lemhanas Pak ya? Jawa Timur. Pak Mahfud tuh waktu jadi pejabat kok enggak berbuat apa-apa. itu seperti pertanyaan buzzer. Begini, cara menilai begini. Yang saya katakan tuh tadi sistem di dalam kenegaraan kita. Tapi kalau menyangkut jabatan, saya bersih. MK itu baru hidup sesudah saya dan tidak ada yang ditakuti oleh MK. Semua tahu itu. Menko Polhukam, sebelum ada saya, mana ada Menko berani menindak jenderal, mana berani membongkar BLBI, mana berani membongkar pencucian uang. Tidak ada. Menko dulu jenderal tuh. Apa coba? Nah, itu kalau sikap ditanyakan kepada personal, sama Anda calakan. Apa kurang hebat orang seperti Malik Fajar? Tapi apa Malik Fajar tuh bisa mengubah Indonesia? Tidak bisa. Tapi Malik Fajar tetap hebat. Apa kurang hebat orang seperti Marii Muhammad? Sangat bersih, jujur, takwa, iman, soleh. Tapi apa dia menghilangkan korupsi di Menteri Keuangan? Tidak bisa. Ini persoalannya moral bangsa. Sehingga kalau Anda tanya, Pak Mahfud buat apa? Buat banyak saya. Caranya membandingkan aja. Ketika saya di Mahkamah Konstitusi gimana, ketika saya Menko Polhukam gimana, ketika saya di BPIP bagaimana, saya bersama Pak ini. Berbuat. Tapi itu kan personal. Yang saya katakan, misalnya Anda katakan, Pak Menko Polhukam, kok Anda diem aja ada hakim beling, Mahkamah Agung korupsi ini masuk. Loh, itu bukan wewenang saya bertindak tidak boleh ke sana. Ini kolektif. Bagaimana saya misalnya, UGM, kamu kok tidak ngubah kurikulum? Kan saya tidak punya wewenang. DPR, kenapa kamu konflik of interest? Lah saya tidak boleh masuk ke DPR. Iya kan?
Maksud saya, seruan ini kalau diberlakukan kepada masing-masing orang itu baru bisa dilihat. Nah, saudara percaya enggak? Misalnya, saya enggak percaya Pak Mahfud. Saudara buka sekarang juga tuh, Kompas ID, 13 Desember tahun 2023. Bidang pemerintahan apa yang paling tinggi dipercaya oleh publik? Polhukam. Buka. Sekarang bisa dibuka. Buka, Litbang Kompas 13 Desember. Berapa? Kepercayaan terhadap pemerintah itu 74. Kepercayaan terhadap bidang Polkam itu 80. Ini yang terakhir loh. 3 minggu sebelum saya meninggalkan kantor. Per bidang kalau menilai. Nah, yang saya katakan tadi, bagaimana kesadaran ini melekat kepada setiap pejabat. Bukan kalau orang per orang. Kalau orang per orang saya udah selesai, merasa aman, tugas saya udah selesai. Nggak ada problem yang saya tinggalkan di setiap kantor yang saya singgahi. Dan itu ada hasil surveinya. Ada hasil surveinya. Mau bicara opini. Nah, sehingga saya selalu menduga setiap saya berbicara kebaikan, Bapak kan sudah jadi pejabat, mengapa Indonesia tetap rusak? Sama aja saudara, yang orang Sumatera tanya, Indonesia punya Bung Hatta jadi wakil presiden 12 tahun. Kenapa Indonesia tidak berubah dari korupsi? Masa saudara nyalakan Bung Hatta? Masa saudara akan mengatakan Bung Hatta tidak buat apa-apa? Bukan begitu cara menilai. Ada penilaian yang sifatnya global, itu menangkut ide-ide dan nilai-nilai. Lalu kalau pejabat itu perilaku dalam jabatannya, seberapa efektif dia bekerja. Nah, ini jawaban, karena pasti juga banyak. Pak Mahfud kan sudah di sana. Memang negara demokrasi bisa satu orang bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Itu yang dikatakan nilai Pancasilanya itu kebersamaannya. Lihat survei, mulai tahun 2020 aja perjalanan Litbang Kompas dari waktu ke waktu. Di bidang Polhukam selalu di atas. Memang di bawah presiden. Presiden 82, Polhukam 80. Yang lain itu dirata-ratakan juga 74. Buka sekarang. Nah, itu kalau bicara tugas pribadi ya. Tapi saya tidak bicara tugas pribadi nih. Sehingga saya akan tetap berteriak seperti tadi. Karena ini menyangkut kita. Bukan menyangkut soal Mahfud semata, bukan seorang rektor, bukan seorang menteri, tapi keseluruhan. Nilai itu merembes. Itulah yang ditanamkan oleh para pendiri negara kita. Nah, sedikit ya tadi perlu teladan, Mbak Desmenta udah saya jelaskan. Bisa diperbaiki gini loh, Mbak Desmenta. Saya baru 2 hari ini mencatat 2 komentar yang sangat merisaukan saya. Pak Rias Rashid itu mantan Menteri Otonomi Daerah dan Menpan RB. Dia bilangnya gini, dalam 10 tahun terakhir ini semuanya sudah rusak. Dari apa yang kita perjuangkan di era reformasi, saya tidak tahu lagi bagaimana cara memperbaiki keadaan ini yang sudah moral dan etika sudah rusak seperti ini, demokrasi sudah rusak, hukum sudah dijual belikan. Itu Rias Rashid. Sehingga kalau tanya Mbak Desmenta tadi, Desmanita, apa ya terjadi di mana-mana? Kemarin 2 hari lalu Ikrar Nokasung Sabakti juga berceramah di Jogja. Apa isinya? Kerusakan yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini tidak mungkin bisa diperbaiki dalam 5 periode kepemerintahan. Ada. Di berita-berita ada. Rias Rashid di berita aja. Saudara, memang udah parah ini. Oleh sebab itu mari kita sadari bersama. Bukan dendam kepada seseorang, tapi ini cintai negara ini dengan sepenuh hati. Karena kita cinta kepada negara ini. Saya, keluarga saya cinta kepada negara. Keluarga Pak Sukiti, Pak ini bisa jadi profesor, bisa anaknya sekolah di Amerika, dia sekolah di Amerika. Karena apa? Karena Indonesia ini kaya raya. Indonesia ini kalau merdeka orangnya sudah maju. Oleh sebab itu jangan dikorupsi.
Korupsi itu melanggar hak rakyat seluruhnya. Moral, akhlak itu harus diperbaiki semuanya. Bukan saya, kalau saya udah selesai. Jangan Anda tanya siapa, Bapak sholat. Misalnya ya. Bayar zakat, bayar. Ngembalikan gratifikasi, kembalikan. Paling rajin nih ngembalikan gratifikasi. Tanya ke KPK. Siapa pejabat yang paling rajin mengembalikan gratifikasi? Karena ada catatannya di sana. Tapi saya bicara sistem loh, bukan bicara soal saya tidak bisa memperbaiki pengadilan. Gimana saya bisa memperbaiki pengadilan? Saya bukan ketua Mahkamah Agung. Gimana saya bisa memperbaiki DPR? Saya bukan ketua DPR, bukan ketua partai. Ini kesalahan ini terpencar kemana-mana. Tapi bagaimanapun kita juga tetap ikut salah, ya. Bukan sempurna. Saya hanya ingin membuat counter balik yang seimbang kalau saya menjawab ini. Saya kan tadi enggak bilang gini karena tidak ditanya. Tapi kalau ditanya, saya jawab. Waktunya, Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.